Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Denny Den Bagus dari Metric Phaser Indonesia. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar menyamakan persepsi tentang rangkaian elektronika. Yuk kita mulai saja dengan oret-oretan. Siapa tahu bermanfaat. Ya, sebelum kita mengenal rangkaian elektronika yang sesungguhnya, kita persamakan dulu persepsinya. Kita berbicara mengenai rangkaian. Syarat sebuah rangkaian elektronika yang jelas kita harus punya yang dinamakan dengan source. Source itu adalah sumber tegangan atau yang kita sebut dengan sumber energi. Anggap saja di sini adalah lambang untuk baterai. Saya tidak bisa menyebutkan ini baterai ya. Jadi saya tulis battery, nanti kan kita banyak ketemukan di skematik. Ya, kemudian ini ada jalur. Ya, ada jalur, dan jika kita tambahkan sebuah komponen di sini, misalkan saya buatkan resistor. Ya, cara gambar resistornya 1 2 3 4 5 6 7. Ya, seperti ini. Ya, ini sudah sebuah rangkaian. Ya, dimana dalam rangkaian ini ada source, sumber tegangannya. Kemudian nanti ada media penghantar atau wire atau jalurnya. Kemudian di sini ada beban yang akan menjadi target dari sumber tegangan. Anggap saja ini beban ya, atau yang disebut dengan load ya. Ini load, kemudian ini adalah sumber tegangannya, di mana ada terminal positif dan terminal negatif. Jadi baterai itu ada dua terminal, terminal positif dan terminal negatif. Nah, pada saat dirangkai seperti ini, ketika sumber tegangan terhubung langsung dengan beban dan seperti ini namanya closed loop ya. Jadi ini rangkaiannya tertutup sehingga arus akan mengalir, arahnya adalah seperti ini, dari terminal positif ke terminal baterai negatif. Ini berbeda dengan arah elektron ya, elektron yang bergerak dari terminal negatif ke terminal positif. Itu yang harus diingat ya, harus yang disamakan dulu persepsinya, yaitu jangankan kita berbicara masalah rangkaian yang kompleks, rangkaian sederhana aja kita harus sama dulu persepsinya. Jadi rangkaian itu, ini ada sumber tegangan, kemudian di sini ada yang dinamakan dengan media penghantar, dan ini adalah beban atau load, di mana bebannya saya simpan di sini sebuah resistor yang diserikan ya. Kemudian perlu kita ingat adalah kita sepakati dulu bahwa arus nanti akan mengalir dari terminal positif ke terminal negatif, dan elektron bergerak dari terminal negatif ke positif. Jadi arahnya berlawanan. Oke, kita sepakati itu dulu untuk yang pertama kali. Kemudian kita akan kenal beberapa variasi dari sumber tegangan. Contohnya di sini. Nah, jika kita lihat seperti ini, ada yang dinamakan dengan baterai ya. Ketika baterai dipasang seperti ini, anggap saja baterai ini 1,5 volt atau 1,5 volt ya, maka baterai ini dipasangnya adalah seri, dan jumlah besar tegangan dari kedua baterai yang dipasang secara seri adalah 1,5 volt ditambah 1,5 volt
jadi totalnya adalah 3 volt. Nah, ini harus disepakati dulu bahwa sumber tegangan pun di sini ada variasi pemasangan, sehingga hasil dari variasi pemasangannya ini bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Kemudian berikutnya, jika sebuah baterai dipasangkan secara paralel seperti ini ya, maka output dari terminal positif ini besaran tegangannya akan sama, yaitu senilai 1,5 volt ya, tetap. Walaupun di sini 1,5 volt, di sini 1,5 volt, maka besaran tegangannya outputnya akan sama, yaitu 1,5 volt, tapi ampernya yang bertambah, ampernya yang semakin besar. Misalkan di sini sebesar 1 ampere. Nah, jadi nanti pada saat si arusnya mengalir ini menjadi 2 ampere. Jadi yang perlu kita sepakati di sini dan kita samakan persepsinya adalah, sebelum kita mengenal rangkaian yang kompleks, ada baiknya kita mengenal rangkaian secara sederhana dulu. Kita sepakati apa itu rangkaian. Jadi kita akan mulai membahas mengenai rangkaian ini. Pertama adalah tadi sudah dikatakan bahwa sumber tegangan dulu atau source ya, power source. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya wire atau jalur ya. Ini sebagai media penghantar ya. Jadi arus tidak akan mengalir ketika rangkaiannya tidak memiliki penghantar atau nilai hambatannya ini menjadi open loop, terbuka, atau menjadi grounding atau dikatakan terjadi hubungan singkat. Jadi wirenya ini nanti harus ada. Kemudian berikutnya ada beban ya, beban atau load. Yang keempatnya adalah terjadi putaran arus atau yang disebut looping arus ya, looping arus atau I loop ya. Dan yang terakhir adalah di sini adanya kendali atau driver. Ini kita bisa pasangkan saklar. Jadi sebuah rangkaian ini di kapan dia bisa bekerja atau bekerja on off-nya ini nanti di sini kita bisa meletakkan saklar. Jadi pada rangkaian yang sangat sederhana ini kita samakan dulu persepsinya tentang rangkaian elektronika secara mendasar. Oke, tadi gambaran sederhana mengenai rangkaian elektronika ya, dimana kita harus sepakati dulu bahwa sumber tegangan ini akan mengalirkan arus dari terminal positif ke negatif, sementara elektron bergerak dari terminal negatif ke positif. Itu tadi gambaran rangkaian sederhana, dan yang akan kita lanjutkan dengan rangkaian yang kompleks. Tapi untuk mengenal rangkaian kompleks, kita akan samakan dulu mengenai komponen-komponen apa saja yang akan kita letakkan di rangkaian elektronika yang akan kita pelajari. Oke, saya Denny Den Bagus. Sampai jumpa di video berikutnya.